Kipasnya saya matikan dulu. Oke, welcome back to my channel lagi. Setelah sekian lama gak upload video, kali ini kita mau membahas ini ya, yang di sini. Ya, oke, sebelum itu saya A few moments later. Oke guys, sebelum saya mulai video ini, lebih baiknya kalian pencet tombol subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian like video ini agar kalian dapat mendukung channel saya untuk berkembang. Juga subscribe itu nggak menghabiskan subsidi negara, jadi subscribe itu gratis. Oke, sekian, selamat menonton. Oke, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya virus corona. Baik, virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena terinfeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Jadi virus ini sebenarnya adalah adalah sebuah virus yang berkembang dari virus SARS. Dulu pernah ada wabah SARS. Setelah itu menjadi virus corona ini yang saat ini baru dan belum ditemukannya sebuah vaksin yang bisa mengobati virus ini. Virus ini bisa menyerang siapa saja ya, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun menyusui. Ya, itu yang daya tahan tubuhnya lemah tentunya. Kalau daya tahan tubuhnya kuat, sering meminum vitamin C atau minum minuman yang mengandung vitamin C, bakal kena juga. Oke, infeksi virus yang pertama kali diketahui di kota Wuhan ini menularnya juga sangat cepat. Makanya WHO juga menyebutnya ini pandemi yang sangatlah harus dihadapi. Makanya kita di beberapa negara sudah melakukan kebijakan lockdown adalah menutup semua akses wilayah negara, baik dari luar maupun dari dalam, semuanya ditutup. Kalau di Indonesia sendiri hanya melakukan PSBB. Apa itu PSBB? Yaitu pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus ini. Ya, jadi di Indonesia juga selain PSBB itu ada physical distancing. Oke, penyebab virus corona tentunya juga dari virusnya juga sendiri ya guys. Virus corona ini pertama kali itu kayak apa ya, banyak yang bilang, berspekulasi bahwa virus ini itu adalah senjata biologi yang dikembangkan oleh Cina. Tapi teorinya juga masuk akal juga sih, tapi ya itu tidak mungkin lah. Kita berpositif saja pikiran kita ya, kalau virus ini memanglah virus ini memang dibuat oleh Tuhan. Virus ini memang berkembang dari, ya bukan berkembang ya, jadi kayak bermetamorfosis dari virus MERS dan Dibuat oleh Tuhan. SARS yang dulunya itu juga ada di belahan dunia tentunya. Gejala virus corona ini ya, gejala awalnya kalau kalian merasa seperti flu, demam, pilek, tapi cuma beberapa hari sembuh, itu bukan corona ya. Jadi itu orang-orang itu sangatlah menganggap kalau ada orang kayak flu dikit itu udah kayak corona. Ya, jadi kalau gejalanya itu flu, nggak sembuh-sembuh, demam,
disertai pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala gitu. Jadi dibuat oleh Tuhan untuk kalian harus periksa ke dokter kalau bisa ya. Kadang itu bisa sembuh kemudian malah tambah jadi berat. Nah, ini tandanya. Kemudian ada juga pneumonia juga, serta sesak napas dan juga batuk berdahak. Oke, sebagian orang juga mungkin pada bertanya-tanya lagi bagaimana ya caranya mengobati virus ini. Virus ini kan memang belum ada vaksin yang ditemukan ya. Masih beberapa negara juga masih belum menemukan vaksinnya. Jadi kalau standar dari WHO ini begini cara agar virus ini bisa diobati. Jadi virus ini tuh bisa menghilang dengan sendirinya. Langkah seperti meredakan gejalanya juga sangatlah tepat, yaitu seperti kalau kalian juga merasa ada gejala virus COVID, ada gejala yang agak sudah merujuk ke sana, itu segera ke rumah sakit ya yang memang dirujuk oleh pemerintah, kemudian memberikan obat pereda demam dan nyeri sesuai kondisi penderita, menggunakan masker, menganjurkan penderita untuk mengisolasi mandiri, menganjurkan penderita untuk banyak minum air putih dan juga menjaga kadar cairan tubuh. Untuk kita sendiri yang masih sehat lah, yang masih mengisolasi di dalam rumah, sebaiknya kita selalu menjaga kebersihan dan menjaga kebersihan rumah, tentunya sering cuci tangan, terus kalau keluar ke rumah ya pakai masker, sering-sering berolahraga ya, pokoknya aktivitasnya yang bisa menyehatkan badan, bisa membuat kita berkeringat. Tentunya ini semua kan juga kebaikan kita sendiri. Oke, sekian video dari saya juga manusia, banyak kesalahannya ya. dibuat oleh Tuhan untuk Jadi beberapa minggu ini sekarang saya shoot ini tanggal 17 April akan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jadi kalian tetap di rumah saja, jadi nggak perlu mengeluh kok kita nggak boleh terawih, boleh itu ya, maklum aja adanya wabah. Jadi juga dimintakan bersama agar kita tetap di rumah saja. Kan terawih juga menimbulkan orang yang berkerumun gitu loh. Tapi sekarang ada standar di Indonesia kemana yang menyatakan kalau sholat terawih atau sholat berjamaah lain itu harus jarak. Nah, terus juga pakai masker tentunya ke masjid, kalau ke masjid. Jadi nggak perlu panik lagi ya soal corona ya, nggak perlu tolak jenazah itu ya. Jadi sekian itu saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.